Audio Jungle. Selamat pagi, kembali lagi dengan saya Mas Dina Gaul. Saya akan menampilkan video pembelajaran dengan materi yang berjudul Jurnal Penyesuaian. Sintak model pembelajaran adalah PBL, yaitu ada orientasi peserta didik pada masalah, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Yang pimpin doanya ketua kelas, yuk. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu absen satu-satu. Ardian, Arya, Koirul, Denny, Dian, Rizky, Dika, Eka, Prima, Intan, Jimmy, Saili, Koirul, Liana, Mary, Apri, Obroni, Tri, Putri Melitaningrum, Putri Rindiani, Rawandi, Rahmat, Riki, dan Yeni. Hadir semua ya. Oke. Ada yang masih ingat pelajaran kita minggu itu? Pelajaran kita sebelumnya itu tentang buku dasar. Jadi tahapannya sudah tahu ya, tahapan itu dalam satu tulisan dasar. Dari kita kemarin bukti transaksi, dari bukti transaksi kita masukkan ke jurnal umum. Dari jurnal umum kita golongkan dia ke buku besar. Dari buku besar dia akan masuk ke neraca saldo. Di neraca saldo itu nanti akan perlu disesuaikan lagi. Oke, kita masuk ke jurnal penyesuaian. Sebelumnya apa sih tujuan kalian mempelajarin jurnal penyesuaian ini? Coba si Denny dulu baca. Setelah peserta didik mengamati video, siswa dapat menganalisis penyesuaian dengan. Oke, Ibu akan jelaskan sedikit penjelasan Ibu sebentar, lalu kita nanti akan diskusi tentang soal. Nah, apa itu jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang masih butuh disesuaikan karena saldo akun yang sebelumnya itu belumlah menunjukkan angka yang sebenarnya. Jadi dia masih harus disesuaikan. Maksudnya gimana Bu? Masih belum sesuai. Misalnya gini, ada perusahaan itu pasti memiliki perlengkapan ya untuk laporan-laporan perusahaannya itu dia memerlukan kertas, tinta, segala macam. Nah, di perlengkapannya itu dia akan habis terpakai dalam 1 tahun. Dia belanja perlengkapan nih, kertas, tinta, segala macam. Dia belanja di awal periode. Dalam 1 periode akuntansi itu biasanya 1 tahun. Ingat ya, 1 periode akuntansi itu 1 tahun, 12 bulan. Biasanya diawali dari Januari dan diakhiri dengan Desember di tahun periode tersebut. Gitu. Nah, dia misalnya belanja perlengkapan sebesar 5 juta di awal periode. Kan perusahaan buat laporan tuh di akhir periode di Desember. Jadi kan harus disesuaikan lagi perlengkapan tadi. Dia belanjanya 5 juta. Yang kepakai selama 1 tahun itu berapa? Lalu berapa lagi yang tersisa? Itulah yang perlu disesuaikan.
Itu contohnya dari jurnal contoh jurnal penyesuaian akun yang perlu disesuaikan. Lalu apa-apa aja Bu yang perlu disesuaikan? Di slide boleh dilihat tuh ada 7 yang disesuaikan. Bisa lihat nggak yang di belakang? Kecil ya? Ada 7 yang perlu disesuaikan. Yang pertama perlengkapan, pemakaian perlengkapan. Yang kedua akun yang perlu disesuaikan itu piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan yang masih harus diterima istilahnya adalah piutang, harus diterima dia. Lalu yang ketiga itu adalah utang beban atau beban yang masih harus dibayar. Misalnya kayak gaji karyawan, beban air listrik dan telepon, misalnya itu tertunggak, itu akan disesuaikan lagi. Lalu yang keempat akun yang perlu disesuaikan itu adalah utang pendapatan atau pendapatan diterima di muka. Untuk yang ini ada 2 sistem pencatatannya, bisa dia sebagai harta, bisa dicatat sebagai utang, bisa dicatat sebagai pendapatan. Lalu yang kelima itu ada beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka ini bisa dicatat sebagai harta, bisa dicatat sebagai beban. Lalu yang keenam ada kerugian piutang atau piutang yang tidak tertagih. Ini ketika perusahaan itu memberikan pinjaman utang sama seseorang misalnya retail ya. Nah si retail ini bangkrut, jadi kan si pemilik perusahaan yang awal itu nggak bisa lagi menagih. Ini masuk ke piutang yang tak tertagih. Jadi ada kemungkinan piutang itu tidak bisa lagi didapatin. Gitu. Misalnya yang kita kasih itu tadi bangkrut atau meninggal. Kalau udah keadaan kayak gitu kan nggak bisa ditagih lagi, mau nagih kemana kan? Dia sudah bangkrut, dia mau dijual juga nggak laku. Jadi itu ada kemungkinan juga ditagih lagi. Dan yang kedua karena dia meninggal, itu keadaan-keadaan di luar jangkauan. Lalu yang ketujuh adalah penyusutan aktiva tetap. Ini semua akun-akun yang perlu penyesuaian tadi ada ayat jurnal penyesuaiannya. Sudah menjadi satu ketetapan, penyesuaiannya harus seperti itu. Misalnya kayak perlengkapan, maka penyesuaiannya beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar berapa. Lalu piutang yang masih harus diterima, berarti jumlah penyesuaiannya piutang pada pendapatan. Beban yang masih harus dibayar, beban pada utang. Karena kan beban bertambah di debit, utang berkurang di kredit. Lalu utang atau pendapatan diterima di muka itu bisa dicatat sebagai utang, bisa dicatat sebagai pendapatan tadi ya. Nah, jurnalnya itu bisa apa dianya? Misalnya utang bunga diterima di muka pada pendapatan bunga. Kalau dia dicatat sebagai utang, tapi kalau dia dicatat sebagai pendapatan, maka pendapatan bunga pada bunga diterima di muka, itu contohnya. Lalu beban dibayar di muka tadi bisa dicatat sebagai harta, bisa dicatat sebagai beban. Jadi misalnya beban gaji, beban asuransi pada asuransi dibayar di muka, itu kalau dicatat sebagai harta. Lalu piutang yang tak tertagih, itu ayat jurnal penyesuaiannya beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Yang ketujuh penyusutan aktiva tetap, itu jurnalnya beban penyusutan. Ini kan aktiva tetap itu contohnya gedung, kendaraan, itu ya. Maka yang titik-titik itu diisikan dia apa? Misalnya beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan. Itu ya kira-kira bukan masalah, ada soal. Boleh dicari dari sumber buku cetak, boleh dari sumber internet. Nah, ini kelompoknya. Sekarang buat kelompoknya nak ya. Bentuk kelompoknya seperti nama yang ada di sini ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Semuanya sudah terbentuk kelompok. Sekarang Ibu tampilin soal, nanti kalian diskusikan tentang soal ini. Ada ditampilkan neraca saldo.
neraca saldo dari perusahaan Abadi Jaya Palembang. Kayak yang Ibu bilang tadi, ini kan belum menunjukkan angka yang sebenarnya, jadi masih harus disesuaikan. Ada data untuk mana-mana saja yang perlu disesuaikan, A, B, C, D, E. Nah, kalian buat jurnal umumnya, buat jurnal penyesuaiannya. Dikerjakan sekarang. Ibu kasih waktunya 10 menit ya. Kerjakan secara berkelompok. Boleh lihat buku catatan yang bisa pakai, boleh lihat internet. Yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Tahu. Kelompok? Tiga. Nah, coba kelompok 3 berdiri semua. Kelompok 3 berdiri semua, presentasikan. Berdiri di mejanya aja. Presentasikan jurnal penyesuaian mereka, semuanya perhatiin kelompok 3. Yuk, silakan kelompok 3. Silakan. Nah, di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami tentang data penyesuaian per 31 Desember 2020. Yang pertama itu ada persediaan perlengkapan kapal kredit yaitu RP 60.000. Terus yang kedua itu ada sewa dibayar tanggal 2 Desember untuk jangka waktu 1 tahun mulai dari November 2020 sampai dengan Desember 2021. Nah, untuk jurnal penyesuaiannya itu ada sewa dibayar di muka pada beban sewa. Nah, untuk sewa dibayar di mukanya itu pada debit yaitu Rp50.000. Terus untuk beban sewanya itu di kredit. Jurnal penyesuaiannya yaitu piutang pendapatan pada pendapatan. Piutang pendapatan di debit yaitu Rp100.000 dan pendapatannya itu beban gaji pada utang gaji. Untuk beban gajinya pada debit yaitu Rp100.000 dan utang gajinya pada kredit itu Rp100.000. Terus yang terakhir pendapatan jasa yang masih harus diterima sebesar yaitu beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. Nah, untuk beban penyusutan peralatannya itu pada debit yaitu Rp50.000 dan untuk akumulasi penyusutan peralatan
tadi sudah presentasi kelompok. Berarti sekarang kita masuk ke kuis ya. Kita masuk ke kuis. Ibu akan bagikan link ini di grup kelas. Kenapa cuma 14 yang masuk? HP-ku ternyata Ya, saya ini juara 2. Untuk yang juara 3 besar ini nanti dikasih hadiah. eskavator. Juara 1 Insan. Berarti benar semua ini Insan ya. Mary, Saidi, Jimmy. Oh, Jimmy tadi juara 3 kayaknya. Geser. Put, HP-ku lo gerak deh ke dalam video. Jadi sekarang kalian berarti sudah bisa mengerti ya tentang ilmu. Cabut. Oke. Udah ya buat kita karena keterbatasan waktu. Setelah jurnal yang perlu disesuaikan lagi karena saldo akun yang ada di neraca saldo belum menunjukkan angka yang sebenarnya. Jadi masih harus disesuaikan lagi di akhir periode. Lalu tadi tujuannya itu adalah untuk menyesuaikan berapa sih sebenarnya angka sebenarnya. Terus ada akun-akun yang perlu disesuaikan itu ada 7 akun-akun, ada perlengkapan, ada piutang yang harus diterima, ada utang beban, ada utang pendapatan diterima di muka, ada beban di muka, ada kerugian piutang dan penyebutan artefak tetap. Itulah akun-akun yang perlu disesuaikan. Di jurnal penyesuaian, aku nanti kita akan dapat di angkanya. Setelah ini nanti kita tapi juga dalam lama lagi kalian akan ujian ya, ujian akhir. Jadi kalian juga harus persiapkan diri sambil pelajarin semua materi yang sudah ibu bagikan. Oke, kira-kira sampai di sini ada skak yang mau ditanya? Nah, ya jelas ya. Kami sudah diskusi kelompok dalam materi, lalu kita diskusi yang mengukur kalian itu 80% itu sudah mengerti tentang penyesuaian. Tetap masih ada yang kurang paham, boleh diskusi dengan temannya yang sedang bertanya. Kita tutup pertemuan kali ini, tapi sebelumnya kita doa dulu ya. Doanya Oke, terima kasih Intan.
Apabila Bapak Ibu teman-teman rekan sejawat merasa channel ini bermanfaat, silahkan di like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Salam sehat.